Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Hadio dengan bersama Maya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allah Akbar Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aqina bi fadlika amman siwaka. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air tercinta dimanapun Anda berada rahimakumullah. Besar syukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita kaji kitabnya. Yang punya silahkan dibuka halaman 237, masih seputar memuji seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ammal hadisu anapun utawi hadis. Wa ammal hadisu ibahati anapun utawi pira-pira hadise kang menangake ngalem iku fakasi rotun mongko wakeh latan hasiru kang ora kena den hitung apa hadis. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang pemuji seseorang itu diperbolehkan itu sangat banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Walakin nusirulan tetapi ne isyarah sapa ingsun ila atrafin maring pira-pira dawuh minha saking atraf, faminha mongko iku saking atraf qauluhu tawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih li Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi yang saya isyarahkan, kata beliau Imam An-Nawawi, hadis yang pertama untuk Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuha, ma iku apa dhannuka utawi penyono ira bisnaini kelawan wong loro Allah utawi Allah iku salisuhuma wong kang kaping telune wong loro iku. Makanya wa fil hadisil akhir lasta minhum, lasta ora ono sapa sira iku minhum. Jadi Rasulullah itu memuji Abu Bakar itu banyak sekali. Memuji Abu Bakar itu banyak sekali. Jadi kalau Allah itu yang ketiga itu aku dan kamu. Jadi kayak begitu Rasulullah itu. Lasta minhum. Ketika Rasul mengatakan bahwasannya celana atau sarung di bawah mata kaki itu hukumnya haram karena sombong. Justru Abu Bakar itu kan baju gamisnya itu di bawah mata kaki bahkan agak terseret-seret. Lalu Rasul mengatakan lasta minhum, kamu tidak termasuk itu. Lasta minalladzina yusabbiluna azurahum khoyala. Kamu tidak termasuk orang-orang yang di situ memanjangkan celananya, memanjangkan gamisnya karena sombong, bukan tidak termasuk. Jadi memuji itu banyak banget hadisnya. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, ya Abu Bakar, la tabki, kamu jangan menangis. Inna amanan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Rasulullah juga pernah memuji, sesungguhnya orang yang paling iman, manusia yang paling iman kepadaku
dalam persahabatan, bahkan hartanya, itu Abu Bakar. Tidak ada di dunia ini orang yang paling percaya dengan Rasulullah dalam persahabatan dan bahkan hartanya, semua 100% diserahkan untuk perjuangan Rasul, itu cuma Abu Bakar. Bahkan Rasulullah bersabda, walau kuntu muttahidan min ummati khalilan la khalilan. Rasul juga bersabda, seandainya aku itu diperbolehkan mengangkat satu orang yang paling kupercaya dari umatku, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai manusia yang paling aku percaya. Nah, jadi tidak ada manusia di muka bumi ini yang menandingi imannya Abu Bakar, itu tidak ada. Nah, itu sampai segitunya Rasulullah memuji Abu Bakar. Jadi memuji itu boleh. Wa fil hadisil akhir. Tapi ya ingat kemarin, kalau kemarin sudah diajarkan kan kemarin, memuji itu boleh dengan syarat ada beberapa perkara. Yang dipuji itu imannya sempurna. Orang yang imannya sempurna, keyakinannya sempurna, tidak takut ke fitnah dan sebagainya, tidak takut malah menjadikan dia sombong dan sebagainya, seperti itu. Jadi ya lihat-lihat yang kita puji, jangan sampai pujian kita justru menghancurkan mereka. Wa fil hadisil akhar, pernah Rasulullah memuji Abu Bakar, arju antakuna minhum ay minalladzina yad'una min jami' abwabil jannah lidukhuliha. Aku berharap kamu itu termasuk mereka. Siapa mereka yang dimaksud Rasulullah? Yaitu orang-orang yang dipanggil untuk masuk melewati pintu surga, untuk masuk surga lewat pintu itu. Jadi Rasul itu sering banget memuji-muji, itu sering. Wafil hadisil akhir, di dalam hadis yang lain juga disebutkan, i'dan lahu wa basyirhu bil jannah. Ya. Berikan izin kepada Abu Bakar dan sampaikan kabar gembira untuknya. Nah, makanya Rasulullah itu kalau muji Abu Bakar nggak ada habisnya. Wafil hadisil akhir, dalam hadis yang lain juga disebutkan, usbut Uhudun, usbut Uhudun fa inna ma'alaika nabiyyun wa sadiqun wa syahidani. Wahai gunung Uhud, diam kamu. Gunung Uhud digetak oleh Kanjeng Nabi ini. Gunung Uhud, diam. Fa inna ma'alaika nabiyyun. Kamu tidak tahu apa? Ini yang sedang di atasmu ini nabi dan orang yang paling top ini. Siapa yang paling top itu? Ya Abu Bakar sama wasyahidani, dan Umar sama Utsman. Ini Nabi dan Abu Bakar serta Umar sama Utsman. Diam kamu. Jadi waqala Rasulullah, lalu Rasul juga pernah bersabda, dakhaltul qasran. Aku pernah masuk surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan sama malaikat Jibril diajak mampir-mampir jalan-jalan ke surga tuh, lihat-lihat. Dakhaltul jannah fara'aitu qasran. Aku pernah tuh masuk surga itu. Saya lihat ada villa mewah. Ada qasran itu, kalau orang kiai dulu mengatakan omah panggung. Itu apa? Villa bertingkat mewah. Mewah itu di surga paling super mewah. Aku lihat itu. Fakultu liman hada. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, liman hada? Rumah, apartemen, villa super mewah ini untuk siapa, malaikat Jibril? Lalu menjawab, li Umar. Ini untuk Umar ini. Untuk Umar. Fa'ar apa ingin mlebu ning jero ne jare Kanjeng Nabi. Saya tuh pengen masuk ke dalam tuh ghairataka. Lalu aku teringat, wah, kalau nanti saya masuk jangan-jangan
Umar cemburu nanti. Aku teringat, kamu fakola lalu berkatalah Umar radhiyallahu anhu, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'alaika aghar. Loh, punten Kanjeng Rasul. Mosok kok kula curiga kali enten mawon dengan ki. Jadi biasa Rasul itu memuji Umar, memuji Abu Bakar. Terus sedikit Rasulullah itu orangnya. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain Rasul juga pernah bersabda, ya Umar, malakoika syaitan salikan mahalan ila wasalaka majalan ghaira fajjika. Umar, kalau kamu bertemu setan, melewati jalan ini, maka setan itu akan berpaling melewati jalan yang lain. Digunggung, Pak. Hebat kamu. Itu kalau tahu kamu lewat jalan ini, pasti setan itu akan melewati jalannya. Nggak berani ketemu Umar. Jadi Umar tahu, ngerti, oh di sini setan itu. Tahu. Sampai setan nggak berani dekat sama Umar. Wafil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, iftah li Utsman wa basyirhu bil jannah. Bukakanlah pintu ini untuk Utsman dan kasih kabar gembira dengan masuk surga. Jadi gitu. Wa fil hadisil akhar qala li Ali, anta minni wa ana minka. Ali, kamu itu bagian dariku dan aku pun bagian darimu. Jadi kata-kata terindah yang keluar dari bibir mulianya Rasulullah itu kepada Sayyidina Ali apa? Anta minni wa ana minka. Aku ini, kamu adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Maksudnya apa? Ya kata-kata indah, ya usah dimaksud-maksudkan. Saking dekatnya gitu loh. Umpamanya jenengan, saya dengan Iwamid on air umpamanya. Iwamid on air itu adalah bagian dari hidupku. Ini memang ya seperti itu. Gitu. Ya, yang lain nggak usah ngiri, Ya memang seperti itu. Anta minni wa ana minka. Jadi Ali, kamu itu adalah bagian dariku dan aku juga bagian darimu. Saking, ya soalnya penerus nasabnya Rasul itu dari Sayyidina Ali. Penerus nasabnya Rasul itu dari Sayyidina Ali. Wa fil hadisil akhar, Rasulullah juga pernah berkata kepada Sayyidina Ali, Ali, amatardu antakuna minni bimangsilati Harun min Musa. Ali, kamu ridha enggak kalau kamu ini denganku seperti halnya Nabi Harun dan Nabi Musa? Saling melengkapi. Rasulullah sama Ali itu, Rasulullah memuji Ali itu bagaikan Harun dan Nabi Musa, saling melengkapi. Makanya Rasul juga pernah berkata, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Wa fil hadisil akhar, di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menyanjung Bilal. Jadi pernah menyanjung Bilal itu, memuji Bilal. Sami'tu dafina alaika fil jannah. Bilal, aku pernah mendengar suara suara lewatnya sendalmu di surga. Bilal sawon sampai nangis. Bilal, aku mau kok kerungu suara srek-srek sendalmu naik swarga. Wabil hadisil akhar, Rasulullah itu sering memuji para sahabatnya, dipuji oleh Rasul. Kalau li Ubay bin Ka'ab ini yang biasa jadi imam. Liyahnakal ilmu abal munzir. Ubay bin Ka'ab juga disanjung oleh Rasulullah, dipuji, disanjung. Wabil hadisil akhar qala li Abdullah bin Salam, anta alal Islam hatta tamut. Abdullah,
Sudahlah, istiqomah dalam Islam sampai kamu mati. Menyanjung-nyanjung seperti itu. Wa fil hadisil akhar qala lil ansari dahikallahu azza wa jalla wa ajaba min fa'alikuma. Ketika kaum Ansar itu menolong kaum Muhajirin, Rasulullah menyanjung dahikallahu azza wa jalla. Wah, Allah tersenyum. Maksudnya apa? Bukankah Allah tersenyum begitu maksudnya? Allah ridho dengan apa yang kalian berdua lakukan. Sahabat Ansor itu menolong sahabat Muhajirin menghargai sahabat Ansor. Masya Allah, tidak ada persaudaraan yang paling agung kecuali yang paling istimewa, yang paling amazing kecuali persaudaraannya sahabat Ansor dan Muhajirin. Lalu Rasul juga pernah bersabda wa fil hadisil akhar qala lil ansar antum min ahabbin nasi ilayya, sahabat Ansor, kalian semua adalah manusia yang paling aku cintai. Jadi sahabat Ansor itu Masya Allah, Rasul dengan para sahabatnya hijrah itu yang menyambut, yang menolong, yang menyediakan tempat, yang memberikan rumah, yang memberikan makanan, itu sahabat Ansor. Tidak ada manusia di muka bumi ini sehebat sahabat Ansor ini. Sampai Rasul memuji antum min ahabban nasi ilayya. Kalian semua panjenengan kabeh niku menungso sing paling tak cintai. Wa fil hadisil akhar qala li Asja Abdul Qais inna fika khaslatain yuhibbuhullah wa rasuluh al-hilmu wal ana. Abdul Qais, di dalam dirimu itu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-hilmu wal adad. Kamu itu punya sifat hal, itu punya sifat penyayang, punya sifat gak tegaan, dan punya sifat sabar. Wa kullu hadil hadis allati asyartu ilaiha fi sahihil masyhura. Hadis utawi sekabehane iki hadis allati kang asyartu kang isyarah sapa ingsun ilaiha maring hadis fi sahih iku masyhura masyhur. Walihada lam adifha wa nadhairu ma dzakarnahu min madhihi fil wajhi kasyirah. Jadi intinya memuji atau menyanjung itu diperbolehkan dengan tendensi beberapa hadis yang sangat masyhur dan banyak ini. Wa amma madhu sahabah wa tabi'in faman ba'dahu minal ulama wal a'imah alladziina yaqtadi bihim radhiyallahu anhum ajma'in fa aktsaru min ayam tu'amtuh syara. Allah menyanjung para sahabat, menyanjungnya para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya, dari ulama, dari imam-imam. Wah, itu lebih banyak lagi, bahkan tidak bisa terhitung. Jadi intinya menyanjung orang-orang yang bisa menambahkan iman. Wallahu a'lam. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali dari kitab Zakat minal Ihya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali berkata di dalam bab akhir zakat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau jamaah Iwamid ada waktu bisa belajar sedikit-sedikit membaca kitab Ihya Ulumuddin, karya besar Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau berkata, idza tasaddaq arikalane sedekah, aweh sedekah sapa ingsanun manusa bisa sedekatin kelawan sedekah. Bayang bagi mongko prayoga lil akhir insan apa ayang zuruyan niti sapa akhir. Paingka namun kalamun ono sapa ada fi kang awa iku miman saking wong yuhibbu kang demen sapa man asyukra ing syukur alai atas sedekah wa nasyara halan sapa man ing sedekah fayam bagi mongko prayoga li akhiti maring wong kang ngalap apa ayu khafiha yen to nyamarake sapa akhit ing sedekah di anna qada hakihi penondekani hae insan iku alayan surahu yen to ora nulungi sapa akhit ing
ingsan ala zulmi ing atase dolim. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab zakat, dalam kitab Ihya, ketika seseorang bersedekah, maka sebaiknya bagi orang yang mengambil sedekah dari orang itu untuk meneliti. Apa yang diteliti? Apabila orang yang memberi itu adalah orang yang senang bersyukur dan biasa memberikan sedekah, senang bersyukur, lalu biasa memperlihatkan kepada orang lain, maka sebaiknya bagi orang yang mengambil sedekah untuk merahasiakan sedekah itu. Karena menolong haknya itu apa? Supaya zaliman. Wa talabuhu asyukra idzulmun. Wa talabu lan utawi nyupriye insan syukur iku zulmun zalim. Jadi kalau orang bersedekah tujuannya itu hanya termasuk orang yang suka dipuji, bersedekahnya itu hanya suka dipuji dan suka pamer, maka yang paling bagus untuk menolong mereka, jangan perlihatkan sedekah itu. Ya tidak jatuh pada kezaliman. Dia itu memberikan ini itu tujuannya bukan untuk sedekah, untuk pahala, untuk FYP, agar orang lain bisa menjadi nge-like, biar dia dapat rating yang, biar dia dapat bayaran dari Facebook, bayaran dari TikTok dan sebagainya, dari YouTuber mamanya. Itu tujuannya bukan sedekah. Tujuannya untuk pujian dan untuk agar FYP itu tadi. Maka orang yang seperti itu, cara menolongnya bagaimana? Rahasiakan sedekahnya, jangan diperlihatkan. Itu kata Imam Ghazali. Wa in alima min halihi, wa in alima lamun ngerti sopo akhid min halihi saking tingkai ingsan ana utamu sedunia ingsan iku la yuhibbu syukra ing den syukur wala yuksiduhulan orang nyengojo sopo ingsan ing syukur, memang tujuannya tidak untuk diterima kasih terus diketok-ketok, tidak ngono, fayam bagi ayaskurahu wa yudhiru sodakotahu. Jadi sebaiknya bagi orang yang mengambil sedekah itu justru malah berterima kasih, terus diperlihatkan, ini loh saya diberikan sedekah oleh si Pak ini. Jika tujuannya malah disembunyikan. Ya. Kalau Imam Ghazali berpendapat kebalikannya. Kalau orang yang memberi itu malah diperlihatkan di video, maka menurut Imam Ghazali yang mengambil sedekah itu sebaiknya malah menyembunyikan, jangan diperlihatkan. Kalau kan menyelamatkan orang yang bersedekah, orang itu kalau sedekah niatnya sudah menjadi konten, niatnya sudah menjadi FYP, kan tidak dapat pahala. Menurut Imam Ghazali, kenapa? Sedekah lillahi ta'ala bukan. Tujuannya karena untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan FYP itu tadi, supaya ratingnya tinggi, lalu bisa mendapatkan dolar gitu loh tujuannya. Memang tujuannya untuk konten, bukan tujuan untuk mencari lillahi ta'ala. Maka orang yang bersedekah seperti itu, orang yang mengambil malah disuruh merahasiakannya. Maksudnya, tapi kalau orang bersedekah tidak tujuan itu, supaya sedekah, tidak pengen dimasyhurkan, tidak pengen FYP, tidak tidak dikontenkan, malah justru disuruh memvideo, disuruh memperlihatkan, biar orang lain menjadi pelajaran. Beginilah cara bersedekah. Duduh-duduh nih, malah ngene ngono. Walah tujuannya golek jendeng iku.
ujung-ujungnya ke malah magang lurah, ujung-ujungnya mungkin dia magang jadi bupati, ujung-ujungnya magang jadi wakil presiden, biar dikira dia orang yang paling baik sedunia. Maksudnya jamaah imamit, maksudnya Imam Ghazali. Waqala Sufyan Tsauri rahimahullah, berkata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, man arafa nafsahu lam yazurhu madhun nas. Man arafa nafsahu lam yazurhu nas. Barang siapa yang sudah mengenali dirinya, barang siapa yang sudah mengenali dirinya, maka tidak akan terkena keburukan dari sanjungan manusia. Barang siapa yang sudah mengenali dirinya, maka dia tidak akan pernah terkena keburukan dari puji sanjungan manusia. Wa qala Abu Hamid Al-Ghazali ba'da an dzakara masyabaqa fil amalil bab fa daqaiqu hadhil ma'ani, inti dari makna semuanya itu adalah apa? Iku ayal hajuha man yurai qalbah. Maka sebaiknya lihat-lihat dulu. Kalau kita mau menyanjung seseorang itu, coba lihat siapa yang betul-betul. Fa inna a'malal jawarih ma'a ihmali hadi daqaiq. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan zahir serta tidak melihat rahasia dari batin, iku contoh katun li syaitan likasrati ta'ab wa qillatin nafsi, itu akan menjadi sebuah ditertawakan setan karena banyaknya permainan budaya dan sedikitnya manfaat. Melakukan sesuatu hanya sebatas konten, itu akan menjadi bahan canda tawaannya setan. Kelihatan kayak orang baik, ternyata itu cuma konten. Tujuannya untuk biar orang bangga, biar orang itu bukan bangga, biar orang itu membanggakan dia. Tujuannya bukan mencari ridhonya Allah. Dia membuat konten menolong A, menolong B, menolong C, itu bukan karena untuk mencari ridho Allah, karena untuk mencari uang agar videonya viral seperti itu. Itu menjadi bahan olok-oloknya setan, menjadi bahan tertawaannya setan. Jadi orang tertipu, dikira orang baik, ternyata coba orang cari uang. Wa masalu hadhil ilmi huwa alladhi yuqalu inna ta'alluma mas'alatin minhu afdalu min ibadati sanatin. Makanya sesungguhnya belajar satu masalah dari hal-hal seperti ini itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Oh beneran, belajar masalah-masalah yang benar seperti ini itu lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Bihadzal ilmi tahya ibadatul umri, karena dengan ilmu ini maka hiduplah ibadah umur. Wabil jahli bihi tamutu ibadatul umr wa ta'attal. Dan karena bodoh dengan ilmu seperti ini, maka ibadah umur kita itu menjadi mati dan bahkan tidak mendapatkan pahala ibadah apapun. Seolah-olah kayak ibadah, tapi malah tidak dapat apa-apa. Kan memang tujuannya itu konten, bukan tujuan untuk lillahi ta'ala. Gitu loh. Tujuannya konten. Dia mengaji itu tujuannya konten supaya FYP. Gitu loh. Beda toh dengan ngaji beneran. Gitu loh. Jadi bisa dipahami ya jemaah. Umpamanya pagi hari ini umpamanya saya membaca kitab ngaji, memang tujuannya ngaji, bukan tujuannya buat konten. Kalau tujuannya buat konten kan ujung-ujungnya apa nanti? Apa niat dalam hatinya kalau buat konten ini?
Saya tanya kepada jamaah. Kalau jamaah Iwamid membuat kontennya ngaji, kontennya baca Quran, tujuannya apa sih dalam hatinya? Cari uang. Bener kan? Tujuannya untuk FYP. Tujuannya biar nanti dapat cuan. Maka yang mengetahui ilmu-ilmu seperti ini itu penting, kata Imam Ghazali. Bahkan bodoh dengan ilmu-ilmu seperti ini justru akan mengakibatkan hilangnya nilai ibadah. Dilihat kayak orang-orang baik, ahli ibadah, tapi ternyata hanya sebatas konten dan cari uang, bukan untuk dakwah. Atau itu ya yang pelakunya sendiri. Kita tidak tahu niatnya apa. Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain yang bisa toh melihat tulus, oh ini cuma konten gitu kan, tahulah seperti itu. Jadi jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu tadi yang sangat banyak yang diperbolehkannya menyanjung atau memuji kepada siapapun yang di situ menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sanjungan dan pujian yang justru itu menjadi sombong dan jauh dari jalannya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan dalam naungan keberkahan. Usikum wa nafsi bidaqallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.